Ketika Emily Peterson menemukan 5 anjing gembala Jerman tersembunyi di sudut belakang kandang kakeknya, sesuatu di dalam hatinya yang berusia 6 tahun tahu bahwa ini bukan sekadar kasus hewan peliharaan yang ditinggalkan. Anjing terbesar, wajahnya ditandai dengan bekas luka bergerigi yang membentang dari mata hingga moncong, memposisikan dirinya di antara dirinya dan seekor teman yang terluka parah yang terbaring di atas jerami berlumuran darah. Geraman rendahnya tidak mengancam, itu melindungi. Jari-jari kecil Emily gemetar ketika dia melihat tag logam robek yang tergantung di leher 2 anjing itu. Bahkan di usianya, dia mengenali lambang militer ketika dia melihatnya. Seekor anjing merintih, mengungkapkan pola luka yang sudah sembuh yang tidak akan dimiliki hewan peliharaan biasa. Saat dia mundur perlahan, sebuah SUV hitam dengan kaca film merayap melewati gerbang properti mereka. Anjing-anjing itu menegang serempak. Emily berbisik, "Aku tidak akan memberitahu siapapun, aku janji." Ladang pertanian keluarga Peterson terletak sekitar 32 km di luar Oakidge, Kentucky, sebuah titik kecil di peta yang sebagian besar orang lewati tanpa melihat kedua kalinya. Terbentang di atas 24 hektar bukit-bukit yang landai, rumah pertanian putih dan kandang merah telah berdiri selama hampir 1 abad, lapuk oleh waktu tetapi masih bangga. Musim gugur telah melukis pohon-pohon maple di sekitarnya dengan warna oranye menyala dan merah tua, daun-daun mereka menutupi jalan masuk kerikil yang mengarah ke rumah utama. Emily Peterson tidak ingat banyak tentang tinggal di tempat lain. Setelah kecelakaan ibunya tahun lalu, tabrakan frontal di Jalan 40 yang masih dibicarakan orang dengan nada pelan, pertanian ini telah menjadi seluruh dunianya. Pada usia 6 tahun, dia kecil untuk usianya, dengan rambut keriting pirang yang tidak teratur dan mata yang tampak menyimpan kebijaksanaan di luar usianya. Sejak pemakaman, dia hampir tidak berbicara di atas bisikan, lebih menyukai teman buku sketsanya daripada anak-anak di sekolah dasar Oakidge. Frank Pop Peterson mengelola pertanian dengan rutinitas disiplin yang sama yang telah dia pertahankan sejak kembali dari Vietnam pada 72. Pada usia 72 tahun, punggungnya tetap tegak lurus, tangannya kapalan karena kerja keras selama beberapa dekade. Penduduk setempat menggambarkannya sebagai berduri seperti duri di luar, manis seperti madu di dalam. Setiap pagi dia bangun pukul 5:30, mengenakan kemeja flanel dengan gaya yang sama dan membuat sarapan untuk Emily sebelum bus sekolah tiba. Telur, roti panggang, dan segelas susu, tidak pernah mengubah menunya. Robert Peterson, ayah Emily, adalah hantu dalam hidup mereka. Truk gandeng 18 rodanya membuatnya berada di jalan selama 25 hari setiap bulan. Cek gaji tiba secara teratur melalui pos, bersama dengan kartu pos sesekali, tetapi ketidakhadirannya semakin lama sejak kematian istrinya. Ketika dia pulang, keheningan antara ayah dan anak perempuan membentang seperti jalan raya Kentucky yang tak berujung. Ladang pertanian itu dulunya memelihara kuda, tetapi saat ini Frank hanya memelihara beberapa ayam dan kebun sayur yang luas. Kandang tua itu sebagian besar kosong, interiornya yang luas dipenuhi dengan bayangan dan peralatan pertanian yang terlupakan. Tempat persembunyian yang sempurna untuk 5 anjing gembala Jerman yang terluka dengan rahasia di mata mereka dan bekas luka di tubuh mereka. Anjing yang bergerak dengan presisi militer. Anjing yang mengawasi jalan dengan kewaspadaan yang menunjukkan pelatihan jauh melampaui hewan peliharaan biasa. Anjing yang telah memilih ladang pertanian Peterson karena alasan yang belum bisa dipahami oleh Emily. Emily menunggu sampai dengkuran kakeknya bergema di seluruh rumah pertanian sebelum menyelinap keluar dari tempat tidur. Jam digital di meja samping tempat tidurnya berkedip pukul 11:42 malam. Saat dia mengenakan sepatu bot karetnya dan meraih sisa daging cincang yang telah dia sembunyikan. Diserbet saat makan malam. Tangga kayu berderit di bawah kakinya. Setiap suara membuatnya membeku dan menahan napas, tetapi dengkuran Pop yang berirama tidak pernah goyah. Udara malam musim gugur menggigit pipinya saat dia melintasi halaman, cahaya bulan membimbing jalannya ke kandang. Pintu kayu besar itu berderit saat dia membukanya, hanya cukup untuk menyelinap masuk. Interiornya berbau jerami, debu, dan sekarang aroma khas hewan yang bersembunyi. "Aku membawakanmu makanan," bisiknya ke dalam kegelapan. Awalnya tidak ada yang bergerak. Kemudian dia mendengar langkah kaki yang lembut di atas tanah yang padat. Anjing yang terluka itu muncul dari bayang-bayang. Mata kuningnya memantulkan sedikit cahaya yang menyaring melalui celah-celah di dinding kandang. Jantung Emily berdebar kencang di dadanya, tetapi dia berdiri teguh sambil memegang daging cincang di telapak tangannya yang kecil. Anjing itu mendekat dengan hati-hati. Lubang hidungnya mengembang saat dia menilai persembahan dan anak itu. Setelah apa yang tampak seperti keabadian, dia dengan lembut mengambil daging dari tangannya. Mata mereka terkunci dalam komunikasi diam. Kemudian dia mundur ke sudut tempat anjing yang terluka itu berbaring. Selama 3 malam berikutnya Emily membuat rutinitas.
Dia akan menyelundupkan makanan apapun yang dia bisa dari makan malam, lalu mengunjungi kandang setelah Pop-Pop tertidur. Dia menamai setiap anjing berdasarkan apa yang dia amati. Pemimpin yang terluka itu menjadi komandan. Yang gugup dengan setengah telinga menjadi pengintai. Yang hitam yang bergerak seperti bayangan menjadi bayangan. Yang terkuat dan paling protektif menjadi penjaga hutan. Dan yang putih yang terluka parah menjadi hantu. Hantu paling membuatnya khawatir. Luka-lukanya tidak sembuh dengan benar dan dia hampir tidak menyentuh makanan yang dia bawa. Kadang-kadang dia merintih dalam tidurnya, kakinya bergerak-gerak seolah berlari dari musuh yang tak terlihat. Pada pagi keempat, Emily sedang mengumpulkan telur dari kandang ayam ketika dia mendengar pintu kandang terbuka. Perutnya terasa mulas. Pop-Pop berdiri di ambang pintu, wajahnya yang lapuk tidak terbaca saat dia menatap interior yang gelap. Emily Jean Peterson, panggilnya, suaranya terdengar di seberang halaman. Kamu mau memberitahuku kenapa ada 5 anjing gembala Jerman kelas militer di kandangku? Emily menjatuhkan keranjang telur dan berlari ke arahnya, air mata menggenang di matanya. Tolong jangan suruh mereka pergi. Pop-Pop, mereka terluka dan mereka butuh bantuan. Dan Frank mengangkat tangan kapalan membungkamnya, tunjukkan padaku. Dengan gentar, Emily menuntun kakeknya ke dalam kandang. Dia mengharapkan anjing-anjing itu bersembunyi, tetapi alih-alih komandan melangkah maju, posturnya waspada tetapi tidak agresif. Frank berlutut perlahan, meringis saat lututnya yang radang sendi memprotes dan mengulurkan tangannya telapak tangan ke bawah. Ya ampun, gumamnya, saat komandan tidak hanya mengizinkan kontak tetapi memberikan gerakan kepala halus yang belum pernah dilihat Emily sebelumnya. Ini bukan anjing liar biasa. Yang mengherankan Emily, Frank tidak marah. Dia memeriksa setiap anjing dengan ketelitian metodis yang tampak aneh bagi mereka. Ketika dia mencapai hantu, ekspresinya menjadi gelap. Yang ini butuh dokter hewan, katanya dengan muram. Luka-luka itu terinfeksi. Apakah kamu akan memanggil penampungan hewan? Tanya Emily, suaranya kecil. Frank menatap tag yang dia temukan di komandan dan penjaga hutan, membaliknya di telapak tangannya. Tidak, katanya akhirnya, tetapi kita butuh bantuan. Aku kenal seseorang yang bijaksana. Dr. Sarah Mitchell tiba sore itu dengan truk pikap yang penuh lumpur, membawa perlengkapan veterinernya dan keraguan di matanya. Ketika kamu mengatakan darurat, Frank, aku mengharapkan seekor kuda dengan kolik, bukan? Dia terdiam ketika dia melihat anjing-anjing itu. Ya Tuhan, bisakah kamu membantu? Tanya Frank. Dr. Mitchell berlutut di samping hantu, tangannya yang terlatih lembut tetapi efisien saat dia memeriksa luka-lukanya. Ini bukan cedera biasa, katanya pelan. Ini? Dia melirik Emily, lalu kembali ke Frank dengan penuh arti. Emily, ambilkan air untuk dokter dari rumah, perintah Frank. Begitu Emily berada di luar jangkauan pendengaran, Dr. Mitchell melanjutkan dengan nada pelan. Ini adalah anjing pekerja taktis, Frank, militer atau penegak hukum. Yang ini memiliki luka ekstraksi yang konsisten dengan situasi pertempuran. Dan microchip ini? Mereka khusus. Frank mengangguk muram. Aku juga berpikir begitu. Cara mereka bergerak, cara mereka memposisikan diri, mengingatkanku pada anjing-anjing dinam. Ini serius. Anjing-anjing ini bernilai ratusan ribu hanya dalam pelatihan saja. Seseorang sedang mencari mereka. Seseorang sudah, jawab Frank, menggambarkan SUV hitam yang dilihat Emily. Pertanyaannya adalah, apakah mereka orang yang tepat? Setelah mengobati hantu dengan antibiotik dan membersihkan luka ringan anjing-anjing lainnya, Mitchell mengemasi peralatannya. Aku berkewajiban secara hukum untuk melaporkan anjing-anjing yang hilang dengan microchip, katanya hati-hati. Ekspresi Frank mengeras. Sarah, ayahmu dan aku bertugas bersama. Anjing-anjing ini menemukan tempatku karena suatu alasan. Beri aku beberapa hari untuk mencari tahu ini. Dia ragu-ragu lalu mengangguk. 3 hari, Frank. Lalu aku perlu membuat beberapa panggilan. Saat truk Dr. Mitchell menghilang di jalan masuk, Emily muncul dari balik pintu kandang tempat dia menguping. Apakah mereka anjing tentara? Pop-Pop? Frank menatap cucunya, menimbang seberapa banyak yang harus dia bagikan. Seperti itulah, sayang. Malam itu, saat Emily membantu Frank menyiapkan makan malam, berita lokal diputar di televisi dapur kecil. Sebuah laporan menarik perhatian Frank, penggerebekan narkoba yang salah di Tennessee. 3 petugas tewas, termasuk pawang K9.
Kamera secara singkat menunjukkan lambang unit taktis. Frank membeku dengan spatula di udara. Itu cocok dengan tambalan usang di kerah komandan yang rusak. Kemudian malam itu, setelah menyelimuti Emily di tempat tidur, Frank melakukan panggilan telepon dari dapur, berbicara dengan nada pelan. "Ya, Jim, ini Peterson." "Tidak, aku tidak menelepon tentang reuni. Dengar, aku punya situasi di sini yang melibatkan beberapa anjing pekerja khusus." "Ya, yang seperti itu." Apa yang bisa kamu ceritakan tentang insiden Tennessee minggu lalu?" "Seburuk itu ya?" "Siapa yang tahu tentangmu?" "Yakin tentang itu." "Baiklah, aku menghargainya. Jaga dirimu." Dia menutup telepon sambil menatap kalender dinding tempat Emily melingkari tanggal kedatangan ayahnya yang diharapkan 3 hari dari sekarang. Frank berharap itu akan cukup waktu untuk mencari tahu masalah apa yang telah mengikuti anjing-anjing ini ke depan pintunya dan apakah keluarganya sekarang dalam bahaya karenanya. Di luar, dalam kegelapan, sebuah kendaraan melambat saat melewati pintu masuk pertanian. Lampu depan secara singkat menerangi kotak surat reflektif yang bertuliskan, "Peterson." Di dalam kandang, telinga komandan terangkat dan geraman rendah bergemuruh di dadanya. Keesokan paginya Frank menunggu sampai Emily naik bus sekolah sebelum mengambil kerah komandan yang rusak dari laci bengkelnya. Sinar matahari yang masuk melalui jendela menerangi lambang militer yang usang, kepala gembala yang menyeringai dengan huruf K9, SOG di bawahnya. Jari-jarinya menelusuri lambang itu, kenangan membanjiri kembali tentang waktu lain, perang lain, ketika anjing-anjing seperti ini telah menyelamatkan banyak nyawa, termasuk nyawanya sendiri. Frank melakukan panggilan di telepon rumahnya, menekan nomor dari ingatan. Setelah 3 dering, sebuah suara serak menjawab, Divisi Taktis K9 Sersan Kepala Wilson berbicara. "Wilson, ini Peterson." "Frank Peterson." Hening. Sejenak. "Sersan Peterson? Sudah berapa?" 15 tahun, 20. "Dengar, aku butuh informasi tentang unit K9, kelompok operasi khusus." Garis itu terdiam sejenak. "Peterson, kamu tahu aku tidak bisa membahas. Aku punya 5 anjing mereka di kandangku, Wilson. 1 nyaris tidak hidup. Dan seseorang sedang mencari mereka." Hening lagi, lebih lama kali ini. "Ya Tuhan, Peterson, kamu punya tim Alpha." Cengkeraman Frank mengencang di telepon. "Jadi mereka militer, bukan hanya militer." Suara Wilson turun hampir menjadi bisikan. "Mereka adalah unit K9 taktis paling canggih yang pernah kami turunkan, yang menghususkan diri dalam deteksi narkotika dan perlindungan VIP. Pawang mereka diserang minggu lalu selama operasi yang salah di Tennessee. Secara resmi, anjing-anjing itu dilaporkan tewas dalam aksi. Ya, mereka sangat hidup dan seseorang mengetahuinya. Peterson, dengarkan aku baik-baik. Anjing-anjing itu menyaksikan sesuatu yang besar, sesuatu yang membuat pawang mereka terbunuh. Ada penyelidikan internal yang terjadi sekarang karena penyergapan. Seharusnya tidak terjadi. Lokasinya dirahasiakan." Frank menatap keluar jendela ke arah kandang. "Kamu mengatakan itu adalah pekerjaan orang dalam." "Aku tidak mengatakan apapun secara resmi," jawab Wilson dengan hati-hati. "Tetapi jika anjing-anjing itu menemukanmu, itu bukan acak. Latar belakang militermu masih ada di sistem. Apa yang harus kulakukan dengan mereka? Tenang, aku akan membuat beberapa panggilan ke orang-orang yang kupercayai. Sementara itu, Peterson, awasi punggungmu." Frank baru saja menutup telepon ketika awan debu muncul di ujung jalan masuknya. Sebuah truk pickup perak yang tidak dia kenal, berhenti di dekat kotak suratnya. Seorang pria berusia 40-an keluar, mengamati properti sebelum mendekati rumah. Frank meraih senapan yang dia simpan di dekat pintu, lalu berpikir lebih baik. Sebaliknya, dia melangkah ke beranda, tangan bersilang, wajah netral. "Ada yang bisa kubantu?" panggilnya. Pria itu melepas kacamata hitamnya. "Namaku Claes Barrow, baru saja membeli tempat Miller tua di ujung jalan." Dia menunjuk dengan samar ke arah ladang pertanian tetangga yang telah kosong selama berbulan-bulan. "Pikirku aku akan memperkenalkan diri kepada tetangga." Frank mengangguk tetapi tidak mengulurkan tangannya. "Frank Peterson. Selamat datang di daerah ini." Mata Claes mengarah ke kandang. "Properti yang indah yang kamu miliki. Banyak bertani akhir-akhir ini?"
Tidak banyak, sebagian besar menyendiri. Aku dengar itu. Claes tersenyum, tetapi tidak mencapai matanya. Katakan aku melihat beberapa jejak anjing di sepanjang garis properti. Apakah kamu memelihara anjing pemburu? Wajah Frank tetap tanpa ekspresi. Tidak ada anjing di sini. Mungkin coyote. Mereka datang kadang-kadang. Benar, coyote? Claes mengangguk, tanpa tidak yakin. Yah, jika kamu membutuhkan sesuatu, tetangga, aku hanya di ujung jalan. Saat truk perak itu pergi, Frank mengawasi sampai menghilang di tikungan. Kemudian dia berjalan cepat ke kandang. Di dalam, kelima anjing itu waspada, komandan berdiri tegak. Baiklah teman-teman, gumam Frank. Sepertinya kita punya situasi. Sore itu, ketika Emily kembali dari sekolah, dia menemukan Frank di kandang sedang membangun apa yang tampak seperti rintangan dengan ban bekas, papan kayu, dan pipa logam. Apa yang kamu lakukan, Pop-Pop? Frank menyeka keringat dari alisnya. Anjing-anjing ini perlu berolahraga. Sayang, jenis olahraga khusus. Emily menyaksikan dengan takjub saat Frank memimpin komandan melalui serangkaian perintah, bukan duduk dan diam seperti biasa, tetapi sinyal kompleks menggunakan gerakan tangan dan peluit. Komandan menanggapi dengan presisi militer, menavigasi rintangan darurat, membeku pada sinyal tertentu dan melakukan gerakan mengapit yang tampak dikoreografikan. Bagaimana kamu tahu cara melakukan itu? Tanya Emily dengan mata terbelalak. Frank ragu-ragu. Dulu sekali, sebelum ayahmu lahir, aku bekerja dengan anjing-anjing seperti ini dalam perang di Vietnam. Kamu tidak pernah membicarakan itu. Beberapa hal sulit untuk dibicarakan, sayang. Mata Frank menjadi jauh. Tetapi anjing-anjing ini, mereka membawa semuanya kembali. Malam itu Dr. Mitchell kembali untuk memeriksa hantu. Saat dia mengganti perbannya, dia menarik Frank ke samping. Aku menjalankan nomor microchip itu melalui database yang aku miliki akses ke, bisiknya. Mereka diklasifikasikan, Frank, anjing pekerja militer, tingkat tertinggi yang aku tahu. Frank menjawab, membuat beberapa panggilan sendiri. Mitchell melirik gugup ke arah pintu kandang. Anjing-anjing ini adalah bagian dari unit khusus yang melindungi saksi dan mendeteksi narkotika. Mereka terlibat dalam operasi besar yang salah minggu lalu. 3 pawang tewas, 2 luka kritis. Frank mengangguk muram. Anjing-anjing itu dilaporkan tewas dalam aksi, tetapi mereka tidak. Suara Dr. Mitchell turun bahkan lebih rendah. Mereka melarikan diri dengan sesuatu, Frank. Itulah sebabnya hantu memiliki luka ekstraksi itu. Seseorang mencoba menghentikannya pergi. Merinding menjalari tulang punggung Frank. Apa yang mereka bawa? Dr. Mitchell menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tetapi apapun itu membuat pawang mereka terbunuh. Saat kegelapan tiba, Emily duduk bersila di kandang, membuat sketsa di buku catatannya sementara hantu mengawasinya dengan mata lelah. Anjing-anjing lain berpatroli di perimeter kandang dalam apa yang diakui Frank sebagai formasi keamanan standar. Apa yang kamu gambar, sayang? Tanya Frank, duduk di sampingnya di atas seikat jerami. Emily membalik buku catatannya. Di halaman itu ada gambar yang sangat detail tentang seorang pria dengan perlengkapan taktis, wajahnya baik tetapi serius, berlutut di samping hantu. Detailnya mengganggu. Dia telah menangkap lambang militer yang tidak mungkin dia lihat sebelumnya. Siapa itu? Tanya Frank hati-hati. Emily mengangkat bahunya, aku tidak tahu, aku hanya melihatnya di kepalaku. Aku pikir dia orangnya hantu. Frank mempelajari gambar itu, rasa dingin menetap di tulangnya. Lambang di seragam itu cocok dengan yang ada di kerah komandan, persis. Emily, apakah kamu bermimpi tentang anjing-anjing ini? Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Hantu menunjukkan hal-hal kepadaku ketika aku tidur. Dia sangat sedih, Pop-Pop. Orangnya mencoba menyelamatkan orang lain, tetapi orang-orang jahat tahu mereka akan datang. Dia membalik ke gambar lain, sebuah gudang, pria dengan senjata, anjing dengan rompi taktis. Mereka ditipu. Frank menatap cucunya, kesadaran mulai muncul. Entah bagaimana Emily terhubung dengan anjing-anjing itu dengan cara yang tidak bisa dia jelaskan. Mungkin empati murni seorang anak, mungkin sesuatu yang lebih dalam? Apapun itu, dia melihat kebenaran dari apa yang telah terjadi pada mereka. Keesokan paginya, Frank sedang membelah kayu bakar ketika truk Lais Barrow muncul lagi.
Kali ini Claes membawa 6 botol bir dan sikap yang terlalu ramah. Pikirku kamu mungkin menghargai yang dingin, katanya, menawarkan sebotol. Frank menyekat tangannya di celana jinnya. Agak terlalu pagi untukku. Claes mengangkat bahunya, meletakkan bir di pagar. Hari yang indah. Kulihat kamu punya halte bus sekolah di propertimu. Apakah anak-anakmu ada di sekitar? Ekspresi Frank mengeras. Cucu perempuan, dia di sekolah. Pasti menyenangkan memiliki keluarga dekat. Mata Claes mengarah ke kandang lagi. Katakan, aku mendengar sesuatu yang aneh tadi malam. Kedengarannya seperti anjing menggonggong. Kupikir kamu bilang kamu tidak punya coyote. Frank mengulangi dengan tegas. Mereka bersuara saat ini sepanjang tahun. Benar, benar. Claes mengangguk, lalu menunjuk ke tangan kiri Frank. Itu cincin militer, bukan? Kamu bertugas di Vietnam dulu sekali. Terima kasih atas pengabdianmu. Claes tersenyum. Kamu tahu aku selalu menghormati anjing pekerja militer, hewan yang luar biasa, setia. Sampai akhir. Mata Frank menyipit sedikit pada komentar tajam itu, kebanyakan anjing setia jika kamu memperlakukan mereka dengan benar. Benar juga. Claes berjalan mundur ke arah truknya. Yah, nikmati birnya, tetangga. Aku yakin kita akan lebih sering bertemu satu sama lain. Saat truk itu pergi, Frank mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wilson lagi. Aku butuh pemeriksaan latar belakang pada Claes Barrow, katanya tanpa basa-basi. Baru saja pindah ke tempat Miller di sebelah, terlalu tertarik pada anjing untuk kenyamananku. Aku akan melihat apa yang bisa kutemukan, janji Wilson. Sementara itu, kami punya pergerakan di pihak kami. Ada tim FBI yang menginginkan anjing-anjing itu. Peterson, orang yang tepat. Mereka akan ada di sana besok. Frank menutup telepon dan menatap kandang, keraguan menggerogotinya. Besok adalah saat Robert dijadwalkan pulang. Besok semuanya akan berubah satu atau lain cara. Matahari baru saja mencapai puncak bukit timur ketika Emily menyelinap ke kandang, sandwich selai kacang yang dibungkus dengan handuk kertas di tangannya yang kecil. Anjing-anjing itu sudah terbiasa dengan kunjungan paginya dan bahkan pengintai, yang paling gugup dari kelimanya sekarang mengibaskan ekornya saat dia mendekat. Komandan mempertahankan pengawasannya yang waspada dari loteng, sudut pandangnya, menawarkan pemandangan yang jelas dari jalan masuk dan ladang sekitarnya. Selamat pagi, bisik Emily, meletakkan sandwich dan membaginya menjadi 5 bagian yang kira-kira sama. 4 dari anjing-anjing itu bergerak maju untuk menerima bagian mereka, tetapi hantu tetap berada di sudutnya, mengawasi dengan mata abu-abu yang menghantui itu. Emily mendekatinya perlahan, sepotong sandwich terulur. Tidak apa-apa, katanya lembut. Kamu perlu makan untuk menjadi kuat lagi. Mata hantu bergerak-gerak antara wajah Emily dan makanan yang ditawarkan. Sesuatu dalam tatapan anjing itu tampak hampir manusia dalam kompleksitasnya. Ketakutan bercampur dengan kerinduan, ketidakpercayaan bersaing dengan harapan putus asa. Aku tidak akan menyakitimu, janji Emily. Aku tahu seseorang menyakitimu sebelumnya, tetapi aku bukan mereka. Setelah momen yang menegangkan, hantu bergerak maju sedikit, gerakannya kaku karena luka yang menyembuh. Dia dengan hati-hati mengambil roti dari jari-jarinya, mata mereka terkunci dalam komunikasi diam. Emily tetap diam saat hantu makan dan ketika dia selesai, dia perlahan, sangat perlahan, mengulurkan tangannya ke arah kepalanya. Hantu tersentak dan Emily segera menarik diri. Tidak apa-apa, dia meyakinkannya. Kita punya waktu. Dari pintu kandang, Frank menyaksikan interaksi itu dengan campuran kebanggaan dan kekhawatiran. Cucu perempuannya memiliki bakat alami dengan hewan, bakat yang sama yang ditunjukkan mendiang istrinya, pemahaman intuitif yang sama yang membuat Catherine Peterson dicintai oleh setiap makhluk yang dia temui. Tetapi situasi ini jauh lebih berbahaya daripada merawat burung-burung penyanyi yang terluka atau memberi makan botol anak-anak rubah yatim piatu. Emily, panggilnya lembut. Bus akan ada di sini dalam 20 menit. Lebih baik siapkan tas ranselmu. Saat Emily dengan enggan meninggalkan kandang, Frank mendekati sudut hantu, berlutut meskipun lututnya yang radang sendi memprotes. Anjing itu mengawasinya dengan lelah. Aku tahu apa kamu, kata Frank pelan. Aku pernah berada di sana juga. Perang mengubahmu, membuatmu melihat dunia berbeda. Dia mengulurkan tangannya telapak tangan ke bawah pada jarak yang aman. Tetapi kamu aman di sini. Kalian semua aman.
Hantu tidak mendekat tetapi posturnya yang tegang sedikit mengendur. Frank mengangguk dan berdiri, pengertian melewati antara pria dan anjing. Terkadang luka terdalam adalah luka yang tidak bisa kamu lihat. Setelah mengirim Emily ke sekolah, Frank kembali ke kandang dengan tujuan. Dari peti terkunci di bagian belakang truk pikapnya, dia mengambil barang-barang yang belum dia sentuh selama beberapa dekade. Peluit pelatihan, kartu sinyal tangan, dan manual usang dengan protokol pelatihan K9 Angkatan Darat AS yang dicap di sampulnya. Satu persatu, Frank bekerja dengan setiap anjing, menilai pelatihan dan kemampuan mereka. Komandan menanggapi perintah taktis lanjutan dengan presisi militer. Pengintai menunjukkan keterampilan pelacakan yang luar biasa. Mengikuti jejak aroma, Frank meletakkan melalui properti tanpa ragu-ragu. Bayangan menunjukkan kemampuan siluman yang luar biasa, bergerak diam-diam bahkan melalui daun kering. Penjaga hutan membuktikan dirinya sebagai kekuatan unit, mampu menjatuhkan seorang pria 2 kali ukuran Frank jika diperintahkan. Hanya hantu yang tetap tidak responsif terhadap latihan-pelatihan, mengawasi dari sudutnya, terlalu trauma untuk berpartisipasi. Menjelang tengah hari, Frank telah mengkonfirmasi apa yang dia duga. Ini bukan hanya anjing pekerja militer biasa. Mereka adalah unit taktis elit yang dilatih untuk operasi berisiko tinggi yang melibatkan interdiktio narkotika dan perlindungan VIP, jenis unit yang hanya akan dikerahkan untuk misi paling sensitif. Saat Frank membuat catatan di buku catatan saku kecil, dia memperhatikan perhatian komandan tiba-tiba fokus pada jalan masuk. Beberapa saat kemudian, suara ban di kerikil mencapai telinganya. Truk Dr. Mitchell muncul, tetapi dia tidak sendirian. Sheriff Donovan duduk di kursi penumpang, ekspresinya muram di bawah Stetson yang dikeluarkan departemennya. Frank dengan cepat menutup pintu kandang, menyisakan cukup ruang untuk menyelinap keluar, dan berjalan santai ke arah kendaraan yang mendekat. "Selamat siang, Sarah," panggilnya, mengangguk pada temannya. "Sheriff." Sheriff Donovan adalah pria gemuk berusia 50-an dengan 20 tahun di kepolisian dan reputasi menjalankan daerah itu dengan tangan besi. "Frank," dia mengakui. "Sarah di sini memberitahuku kamu punya masalah dengan anjing liar." Frank menembak Dr. Mitchell, tetapi ekspresinya tidak mengungkapkan apapun, hanya beberapa anjing liar yang lewat, jawabnya dengan mudah, "Tidak ada yang tidak bisa kutangani." Sheriff itu melepas kacamata hitamnya. "Tidak keberatan jika aku melihat-lihat. Kami punya laporan tentang anjing berbahaya di daerah itu. Tidak ingin cucu perempuanmu terluka." Menghargai kekhawatiran itu, kata Frank, memposisikan dirinya di antara sheriff dan kandang. "Tetapi anjing-anjing ini lembut seperti domba. Tidak perlu merepotkan dirimu." Mata Sheriff Donovan menyipit sedikit. "Anehnya, Frank, aku mendapat telepon dari seorang warga yang khawatir tentang gonggongan di sekitar sini, mengatakan kedengarannya seperti beberapa anjing tipe militer." Frank mempertahankan ekspresi netralnya. "Orang-orang mendengar segala macam hal. Mungkin coyote." "Mungkin," sheriff itu setuju, meskipun nadanya menunjukkan sebaliknya. "Tetap saja, aku akan merasa lebih baik melihat-lihat sebelum." Frank dapat keberatan lebih jauh, Dr. Mitchell turun tangan. "Sebenarnya, sheriff, aku perlu berbicara dengan Frank tentang beberapa obat untuk anjing liar itu, protokol rabies dan semacamnya. Urusan dokter hewan resmi. Tidak keberatan memberi kami waktu sebentar?" Sheriff itu ragu-ragu lalu mengangguk dengan enggan, "Aku akan menunggu di truk." Begitu dia berada di luar jangkauan pendengaran, Dr. Mitchell meraih lengan Frank. "Aku tidak memberitahunya apapun," bisiknya mendesak. "Dia muncul di klinikku menanyakan pertanyaan. Seseorang memberitahu dia, Claes Barrow." Frank bergumam, "Dengar, Frank, ada sesuatu yang tidak beres." Sheriff menanyakan pertanyaan yang sangat spesifik tentang anjing pekerja militer. Bagaimana dia bahkan tahu untuk menanyakannya? Rahang Frank mengencang. "Keluarkan dia dari sini, Sarah. Beritahu dia apapun yang perlu kamu lakukan, tetapi keluarkan dia dari propertiku." Dr. Mitchell mengangguk dan kembali ke truk. Setelah percakapan singkat, dia dan sheriff pergi, tetapi tidak sebelum Donovan memberikan kandang satu pandangan terakhir yang berlama-lama. Frank menunggu sampai mereka pergi sebelum mengeluarkan ponselnya. Wilson menjawab pada dering pertama. "Peterson, aku akan meneleponmu. Kami punya masalah. Tim FBI yang datang untuk anjing-anjing itu, kami tidak dapat memverifikasi kredensial mereka. Ada sesuatu yang tidak beres." Frank melihat awan debu dari kendaraan yang pergi menghilang di jalan. "Sheriff baru saja mengunjungiku.
terlalu tertarik dengan anjing-anjing militer. Yesus, Wilson menghela napas. Peterson, dengarkan aku, jangan percaya siapapun. Anjing-anjing itu adalah saksi dari sesuatu yang besar yang sedang kugeluti, dan operasi di Tennessee itu, bukan hanya tentang narkoba. Ada sebuah thumb drive dengan bukti tentang korupsi yang mengarah langsung ke tingkat federal. Anjing-anjing itu dilatih secara khusus untuk menemukan dan melindungi bukti digital. Darah Frank terasa membeku. Apa yang kau katakan? Aku mengatakan, siapapun yang mengatur penyergapan itu masih mencari apa yang mungkin dibawa oleh anjing-anjing itu dan mereka akan membunuh untuk mendapatkannya. Setelah menutup telepon, Frank kembali ke lumbung. Anjing-anjing itu berada di posisi bertahan. Komandan, di jendela loteng yang teduh di dekat pintu samping, Ranger dan Scott mengapit pintu masuk utama. Hanya Ghost yang tetap di sudutnya, tetapi bahkan dia pun waspada, telinganya tegak ke depan. Frank mendekati komandan, memeriksa kerah yang rusak dengan lebih hati-hati. Di sana, hampir tidak terlihat di kain yang robek, ada tonjolan kecil. Menggunakan pisau sakunya, Frank dengan hati-hati memotong lapisan dan mengeluarkan wadah kedap air kecil. Di dalamnya ada drive micro USB. Jadi, itu yang mereka cari, gumamnya. Bagus. Malam itu, ketika Emily kembali dari sekolah, Frank menemuinya di halte bus daripada menunggu di rumah seperti biasanya. Pop, tanyanya, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Semuanya baik-baik saja, sayang, dia meyakinkannya, mengambil ranselnya. Tapi kupikir kita bisa bermain game hari ini. Game apa? Game peta umpet seperti yang kita mainkan saat peringatan tornado datang musim semi lalu. Ingat tempat persembunyian rahasia kita? Mata Emily sedikit membesar. Tempat persembunyian rahasia itu adalah ruang bawah tanah badai yang diperkuat di bawah rumah, yang dilengkapi dengan persediaan darurat. Mereka hanya menggunakannya selama cuaca buruk. Apakah akan ada badai? Tanyanya, melirik langit musim gugur yang cerah. Frank meremas bahunya dengan lembut, jenis badai yang berbeda, mungkin. Hanya ingin memastikan kamu ingat apa yang harus dilakukan. Itu saja. Malam itu, setelah Emily tertidur, Frank duduk di meja dapur membersihkan pistol dinas lamanya di bawah cahaya redup di atas kompor. Drive USB tergeletak di sampingnya, benda kecil yang entah bagaimana terasa lebih berat daripada senjata di tangannya. Ketukan lembut di pintu belakang membuatnya terkejut. Frank bergerak diam-diam ke jendela, pistol siap, dan mengintip melalui tirai. Dr. Mitchell berdiri di beranda, sendirian dan tampak gugup. Frank membuka pintu cukup lebar untuk membiarkannya masuk ke dalam. Kamu seharusnya tidak berada di sini, Sarah. Aku harus memperingatkanmu, katanya, suaranya sedikit bergetar. Sheriff kembali ke klinik setelah jam kerja mengajukan lebih banyak pertanyaan, dan dia tidak sendirian. Ada seorang pria berjas bersamanya. Mereka ingin mengakses catatan pasienku, khususnya perawatan baru-baru ini untuk anjing pekerja militer. Apa yang kau katakan pada mereka? Bahwa aku belum merawat hewan semacam itu. Tapi, Frank, mereka tidak mempercayaiku. Mereka mengawasi klinikku sekarang. Dia mengeluarkan sebuah tas kecil dari mantelnya. Aku membawa lebih banyak antibiotik untuk Ghost dan beberapa obat penghilang rasa sakit. Kamu mungkin membutuhkannya. Frank menerima persediaan itu dengan anggukan terima kasih. Kamu harus pergi. Tidak aman bagimu untuk berhubungan dengan kami saat ini. Bagaimana dengan Emily? Tanya Dr. Mitchell. Jika masalah datang, dia seharusnya tidak berada di sini. Robert akan kembali besok. Jika semuanya berjalan tidak sesuai rencana, aku punya rencana untuk mengeluarkannya. Frank ragu-ragu lalu menambahkan, Sarah, jika sesuatu terjadi padaku, ada surat di laci mejaku untuk Robert. Pastikan dia menerimanya. Setelah Dr. Mitchell pergi, Frank memeriksa Emily, mengamati tidurnya yang nyenyak sejenak sebelum melanjutkan ke lumbung. Anjing-anjing itu menyambutnya tanpa suara, sudah waspada terhadap kehadirannya, sebelum dia masuk. Kita punya komplikasi, teman-teman, katanya kepada mereka, menyiapkan ranjang kecil di sudut. Malam ini dia tidak akan meninggalkan mereka tanpa penjaga. Saat Frank berbaring di ranjang yang tidak nyaman, Ghost mengejutkannya dengan mendekat, mengendus tangannya dengan hati-hati sebelum kembali ke sudutnya. Tidak sepenuhnya percaya, tetapi tetap ada kemajuan. Pagi berikutnya membawa kabut tebal yang bergulung melintasi ladang, menutupi pertanian dengan warna putih halus. Frank berdiri di beranda,
memegang cangkir kopi di tangannya, memindai sedikit yang bisa dia lihat dari properti sekitarnya. Anjing-anjing itu tetap berada di lumbung, tetapi dia telah meninggalkan pintu samping kecil terbuka untuk mereka jika diperlukan. Emily bergabung dengannya, melingkarkan tangan kecilnya di tangannya. Apakah Ayah akan pulang hari ini? Itu rencananya, sayang. Frank meremas tangannya dengan meyakinkan. Bagaimana kalau kamu membantuku memberi makan ayam sebelum bus datang? Saat mereka menyeberang ke kandang ayam, Frank melihat komandan mengawasi dari lumbung. Posturnya menunjukkan kewaspadaan yang meningkat. Sesuatu membuat anjing itu khawatir. Bus sekolah tiba pukul 7.30, seperti biasa, tetapi ketika Emily naik, Frank membuat keputusan sepersekian detik. Nyonya Winters, dia memanggil pengemudi, seorang wanita tua yang telah menjalankan rute ini selama 20 tahun. Emily sedang tidak enak badan. Sepertinya aku akan membiarkannya di rumah hari ini. Nyonya Winters mengamatinya dari balik kacamatanya. Apakah semuanya baik-baik saja, Frank? Hanya tindakan pencegahan. Ayahnya akan pulang hari ini dan dia agak demam. Tidak ingin mengirimnya pergi jika dia akan sakit. Pengemudi itu mengangguk simpatik, banyak virus yang beredar. Jaga dirimu baik-baik, Emily. Saat bus pergi, Emily menatap kakeknya dengan bingung. Aku tidak sakit, Pop-Pop. Aku tahu, sayang, tapi hari ini adalah hari yang istimewa. Kupikir kamu mungkin membantuku dengan anjing-anjing itu. Wajah Emily berseri-seri, tetapi perhatian Frank tertuju ke tempat lain. Di kejauhan, hampir tidak terlihat melalui kabut, sebuah kendaraan telah keluar dari jalan kabupaten dekat batas properti mereka. Di dalam rumah, Frank dengan cepat menelepon ponsel Robert, yang langsung masuk ke pesan suara. Robert, ini Ayah. Ketika kamu menerima ini, jangan langsung datang ke rumah. Telepon aku dulu. Ini penting. Dia ragu-ragu lalu menambahkan, hati-hati, nak. Emily menghabiskan pagi itu di lumbung menggambar-gambar untuk setiap anjing sementara Frank melakukan pemeriksaan berkala terhadap perimeter. Pada siang hari, kabut sebagian besar telah menghilang, memperlihatkan hari musim gugur yang cerah. Masih belum ada tanda-tanda Robert, yang truknya seharusnya tiba kapan saja sekarang. Saat Emily mengerjakan gambar komandan yang sangat detail, dia tiba-tiba menghentikan krayonnya di atas kertas. Pop-Pop, katanya pelan. Ghost mencoba memberitahuku sesuatu. Frank berlutut di sampingnya. Apa maksudmu, sayang? Dia terus menunjukkan gambar di kepalaku. Seorang pria dengan bintang di bajunya dan pria lain dengan sepatu mengkilap. Mereka akan datang ke sini, tetapi mereka tidak datang untuk membantu. Frank melihat ke arah Ghost, yang telah berdiri, telinganya tegak ke depan, tubuhnya tegang. Anjing-anjing lain juga telah mengambil postur waspada. Emily, kata Frank dengan tenang. Aku ingin kamu mengumpulkan gambar-gambarmu. Kita akan memainkan game persembunyian itu sekarang karena orang-orang yang Ghost tunjukkan padaku. Benar. Kamu ingat kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Emily mengangguk dengan sungguh-sungguh, ruang bawah tanah badai. Tetap tenang. Jangan keluar sampai kamu atau ayah datang untukku. Itulah gadis pemberaniku. Saat mereka meninggalkan lumbung, suara kendaraan yang mendekat membuat mereka berdua membeku. Tetapi bukan truk Robert yang familiar yang muncul di tikungan. Itu adalah mobil patroli Sheriff Donovan, diikuti oleh SUV hitam dengan kaca berwarna. Pergi sekarang. Frank berbisik mendesak, langsung ke ruang bawah tanah, jangan menoleh ke belakang. Emily memeluk gambar-gambarnya ke dadanya dan berlari menuju rumah, tetap merunduk seperti yang telah diajarkan Frank padanya. Frank berjalan dengan tenang menuju kendaraan yang mendekat, memposisikan dirinya untuk menghalangi pandangan apapun tentang mundurnya cucunya. Sheriff Donovan keluar dari mobil patrolinya, tangannya bertumpu dengan santai di dekat senjatanya yang tersarung. Dari SUV muncul seorang pria berjas mahal, sepatunya memang cukup mengkilap untuk menangkap sinar matahari. Siang, Frank, Sheriff memanggil. Ini agen khusus Mercer dari Dea. Dia punya beberapa pertanyaan tentang beberapa bukti yang hilang dari sebuah kasus. Frank mempertahankan ekspresi netral, meskipun jantungnya berdebar kencang. Emily seharusnya aman di ruang bawah tanah sekarang. Dan anjing-anjing? Anjing-anjing itu tidak terlihat dimanapun, yang berarti mereka telah mundur ke posisi sekunder seperti yang dilatih. Tidak tahu apa-apa tentang bukti apapun, jawab Frank dengan tenang.
Tapi Anda dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan Anda. Agen Mercer melangkah maju, senyumnya tidak mencapai mata dinginnya. Tuan Peterson, kami memiliki alasan untuk percaya bahwa beberapa unit anjing khusus dari operasi baru-baru ini mungkin telah menemukan jalan mereka ke properti Anda, unit-unit yang mungkin membawa sesuatu yang menjadi milik kami. Frank menyilangkan tangannya. Tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya tidak punya anjing. Ekspresi Sheriff Donovan mengeras. Frank, kami punya banyak laporan tentang anjing di properti Anda. Mengapa Anda tidak menghemat waktu kami semua dan memberitahu kami di mana mereka berada? Seperti yang saya katakan, tidak ada anjing di sini, hanya saya dan cucu perempuan saya. Senyum agen Mercer memudar. Tuan Peterson, anjing-anjing itu adalah properti pemerintah. Melindungi mereka adalah pelanggaran federal. Selain itu, mereka mungkin membawa bukti yang sangat penting bagi keamanan nasional. Jika saya melihat anjing pemerintah, saya pasti akan menelepon Anda, jawab Frank, nadanya menjelaskan bahwa percakapan telah selesai. Sheriff dan agen saling bertukar pandang. Kemudian, dengan sedikit anggukan dari Mercer, Sheriff Donovan berbicara lagi. Frank Peterson, kami memiliki surat perintah untuk menggeledah tempat ini untuk properti pemerintah yang hilang dan bukti yang berkaitan dengan penyelidikan federal. Dia mengeluarkan dokumen yang terlipat dari sakunya. Silakan menyingkir. Frank mengambil surat perintah itu, memindainya dengan cepat. Itu tampak sah, meskipun dia memperhatikan bahwa itu telah ditandatangani oleh Hakim Hamilton, yang dikenal secara lokal sebagai teman poker sheriff. Baiklah, kata Frank, menyingkir. Tapi cucu perempuan saya sedang tidur siang. Saya akan sangat menghargai jika Anda tidak membuat keributan. Saat orang-orang itu bergerak menuju rumah, Frank melihat sekilas gerakan dari sudut matanya. Shadow memenuhi namanya, menyelinap diam-diam di sepanjang tepi properti menuju jalan, mengikuti pola mengapit yang Frank kenali dari hari-hari militernya. Anjing-anjing itu menyebar. Mereka merasakan ancaman. Dan di suatu tempat di jalan menuju pertanian, truk Robert Peterson mendekat, tidak menyadari bahaya yang menanti. Ford F-150 Robert Peterson yang babak belur memutari tikungan terakhir di jalan kabupaten. Pemandangan rumah masa kecilnya yang familiar muncul melalui kaca depan. Setelah 3 minggu mengangkut barang melintasi Midwest, rumah pertanian putih yang lapuk itu mewakili sesuatu yang semakin langka dalam hidupnya, stabilitas. Bukan berarti dia sangat stabil sejak kematian Laura. 18 bulan sejak kecelakaan itu adalah kaburnya rute jarak jauh dan kamar motel. Setiap mil menempatkan lebih banyak jarak antara dirinya dan kenangan yang menghantuinya. Dia melewatkan ulang tahun Emily bulan lalu. Rasa bersalah karena itu masih menggerogoti dirinya. Paket kecil yang dibungkus kertas warna-warni yang duduk di kursi penumpang, pengganti yang buruk untuk kehadirannya. Ayahnya benar, semua waktu dia menyebut Robert pengecut karena melarikan diri dari kesedihannya, dari tanggung jawabnya. Mungkin kali ini akan berbeda. Mungkin kali ini dia akan tinggal lebih dari 2 hari. Saat truk mendekati batas properti, Robert melihat kendaraan yang tidak dikenal diparkir di bahu jalan sekitar 50 yard dari pintu masuk pertanian. Sebuah truk pickup perak dengan kaca berwarna. Mungkin tidak ada apa-apa, tetapi bertahun-tahun di jalan telah mengajarinya untuk memperhatikan detail yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Dia melambat sedikit, alisnya berkerut saat dia melewatinya. Kemudian, saat dia berbelok ke jalan masuk kerikil yang panjang, tangannya mengencang di setir. Sebuah mobil patroli sheriff dan sebuah SUV hitam diparkir di depan rumah. Ayahnya berdiri di beranda, tangan disilangkan, menghadap Sheriff Donovan dan seorang pria berjas. Robert tidak mengenali sesuatu yang salah, sangat salah. Robert berhenti di belakang SUV dan mematikan mesin. Saat dia keluar dari truknya, dia menangkap mata ayahnya. Ekspresi Frank tetap netral, tetapi Robert mengenali gelengan kepala yang halus, sebuah peringatan. Lihat siapa yang pulang, Sheriff Donovan memanggil, berbalik menghadapnya. Robert Peterson, waktu yang tepat. Robert mengakui dengan hati-hati, apakah semuanya baik-baik saja di sini? Pria berjas itu melangkah maju, mengulurkan tangannya. Agen Mercer, dia, Anda pasti putra Frank. Robert menjabat tangan yang ditawarkan secara refleks, kegelisahannya tumbuh. Tentang apa ini? Hanya menjalankan surat perintah penggeledahan, Sheriff Donovan menjelaskan, mencari beberapa properti yang hilang. Suara Frank terdengar dari beranda, tenang tetapi tegas. Aku baru saja memberitahu orang-orang ini bahwa cucu perempuanku sedang tidur siang. Mereka harus tetap tenang.
Penekanan pada cucu perempuan dan tidur siang membuat Robert merinding. Ayahnya tidak pernah membiarkan Emily tidur siang pada siang hari, sesuatu tentang menjaga jadwal tidur yang tepat. Itu adalah kode, peringatan bahwa Emily bersembunyi di suatu tempat. Tentu saja, Robert menjawab dengan lancar. Dia kesulitan tidur tadi malam, sangat senang aku akan pulang. Dia menoleh ke agen Mercer. Properti jenis apa yang Anda cari? Mungkin saya bisa membantu. Unit anjing khusus, Mercer menjawab, mengamati wajah Robert dengan hati-hati. Anjing pekerja militer yang hilang setelah operasi minggu lalu. Robert mempertahankan ekspresi netral, meskipun pikirannya berlomba-lomba. Anjing, apa yang terjadi saat dia pergi? Belum melihat anjing di sekitar sini selama bertahun-tahun, katanya sambil mengangkat bahu. Tapi silakan melihat-lihat. Saya perlu berbicara dengan ayah saya tentang beberapa perbaikan. Saat Robert menaiki tangga beranda untuk bergabung dengan Frank, Sheriff Donovan dan agen Mercer mulai berjalan menuju lumbung. Dua wakil dari mobil patroli kedua yang awalnya tidak diperhatikan Robert jatuh di belakang mereka. Apa yang terjadi? Robert berbisik mendesak. Emily ada di ruang bawah tanah badai, Frank bergumam, matanya tidak pernah meninggalkan orang-orang yang menuju lumbung. Dan ada 5 anjing militer yang bersembunyi di properti. Mereka adalah saksi dari sesuatu yang besar, sesuatu yang membuat pawang mereka terbunuh. Orang-orang ini ada di sini untuk memastikan anjing-anjing itu tidak berbicara. Anjing tidak berbicara. Ayah, Robert mendesis, bertanya-tanya apakah ayahnya akhirnya kehilangan cengkramannya pada kenyataan. Bukti yang mereka bawa yang berbicara. Frank berbalik menghadap putranya secara langsung. Dengarkan aku dengan sangat hati-hati. Aku ingin kau membawa Emily dan pergi dari properti ini. Ada drive micro USB di saku kiriku. Bawa ke Wilson di Fort Campbell. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Sebelum Robert dapat menjawab, teriakan datang dari arah lumbung. Kami punya darah di sini dan bulu anjing, salah satu wakil memanggil. Sepertinya mereka memelihara hewan di sini baru-baru ini. Agen Mercer menoleh ke arah rumah. Tuan Peterson, saya akan bertanya kepada Anda sekali lagi, di mana anjing-anjing itu? Frank melangkah dari beranda, bergerak menuju orang-orang itu dengan tangan terlihat. Seperti yang saya katakan, tidak ada anjing di sini. Momen itu tampak meregang, ketegangan berderak di udara seperti listrik sebelum badai musim panas. Kemudian, dari suatu tempat di ladang sekitarnya, satu gonggongan bergema, tajam, memerintah. Sheriff Donovan menarik senjatanya, berputar ke arah suara itu. Di sana di ladang jagung. Amankan para tersangka. Agen Mercer memerintahkan, menarik senjatanya sendiri. Mereka ada di sini di suatu tempat. Saat wakil-wakil bergerak menuju Frank dan Robert, dunia meledak menjadi kekacauan. Dari arah yang berbeda datang serangkaian gonggongan yang terkoordinasi. Bukan kebisingan acak, tetapi pola taktis yang dikenali Robert dari dinas militernya yang singkat sebelum menjadi pengemudi truk. Anjing-anjing itu berkomunikasi, menciptakan kebingungan tentang posisi mereka. Merunduk. Frank berteriak, menjatuhkan Robert ke tanah saat tembakan meletus. Salah satu wakil telah menembak ke arah suara di ladang jagung, hanya untuk dijawab oleh kaburnya gerakan dari belakang lumbung. Komandan meluncurkan dirinya ke arah pria itu dengan presisi militer, menargetkan lengan yang memegang senjata. Wakil itu berteriak saat rahang yang kuat menjepit pergelangan tangannya, pistol jatuh ke tanah. Sebelum ada yang bisa bereaksi, anjing itu melepaskan dan menghilang kembali ke bayang-bayang. Ya Tuhan! Sheriff Donovan berteriak, menembak dengan liar ke arah tempat komandan menghilang. Tembak anjing-anjing sialan itu. Pelatihan Robert mengambil alih, sementara perhatian orang-orang itu diarahkan ke ladang jagung dan lumbung, dia berguling di bawah beranda, merangkak melalui ruang merangkak menuju bagian belakang rumah. Di belakangnya dia mendengar suara ayahnya keras dan jelas, tim Alpha terlibat. Itu adalah perintah yang belum pernah didengar Robert dari ayahnya, tetapi responsnya segera dan menakutkan. Dari berbagai arah, gembala Jerman muncul, bergerak dengan presisi yang terkoordinasi. Shadow terwujud di samping SUV, gigi menyeringai ke arah agen Mercer. Scott muncul di tepi jalan masuk, memotong jalan keluar ke jalan. Ranger menyerbu dari belakang kandang ayam, kuat dan mengintimidasi. Anjing keempat, yang memiliki bulu putih keabu-abuan dan luka yang sedang sembuh, tertatih-tatih dari bawah tangga beranda, memposisikan dirinya di antara Frank dan Sheriff, menggeram rendah dan berbahaya, meskipun terluka.
Agen Mercer mengarahkan senjatanya ke anjing terdekat. Panggil mereka. Peterson sekarang. Tidak bisa melakukan itu, jawab Frank dengan tenang. Mereka tidak menjawabku. Mereka membuat keputusan sendiri sekarang. Sementara itu Robert telah mencapai bagian belakang rumah, tetap merunduk. Dia berlari ke pintu ruang bawah tanah badai, tersembunyi di balik pohon oak tua. Emily, dia berbisik mendesak, mengetuk pelan. Ini ayah. Buka. Pintu kayu berat berderi terbuka dan wajah kecil Emily muncul, pucat tetapi tenang. Ayah, ada orang jahat di sini. Ghost memberitahuku. Ghost? Robert menggelengkan kepalanya. Sudahlah, kita harus pergi sekarang, sayang. Dia mengangkatnya ke dalam pelukannya, ranselnya dipegang di tangannya yang kecil. Kita harus sangat tenang. Oke. Emily mengangguk dengan sungguh-sungguh. Seperti saat kita bermain petak umpet. Robert membawanya menuju pepohonan di belakang rumah, tetap berada di bayang-bayang. Suara konfrontasi berlanjut dari halaman depan. Teriakan, gonggongan, tembakan sesekali. Setiap naluri berteriak padanya untuk kembali untuk ayahnya, tetapi keselamatan Emily harus didahulukan. Mereka hampir mencapai perlindungan hutan ketika Robert mendengar suara khas senapan diputar di belakangnya. Cukup jauh, Peterson. Robert berbalik perlahan, melindungi Emily dengan tubuhnya. Sheriff Donovan berdiri 20 yard jauhnya. Senapan diarahkan langsung ke mereka, darah mengalir dari luka di dahinya. Letakkan gadis itu dan serahkan buktinya, Donovan memerintahkan, suaranya sangat tenang. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, jawab Robert, pikirannya berlomba-lomba mencari pilihan. Drive USB, Peterson. Kami tahu anjing-anjing itu membawanya ke sini. Ayahmu memilikinya. Suara kecil Emily menyahut dari belakang Robert. Pop-pop memberikannya kepada ayah. Ada di sakunya. Robert merasakan momen teror murni saat jari Donovan mengencang di pelatuk. Serahkan, pelan-pelan, Sheriff menuntut. Tidak ada yang perlu terluka di sini. Kamu akan membunuh kami juga, kata Robert, kebenaran itu menetap di perutnya seperti batu. Senyum Donovan dingin. Bukan gadis itu. Dia tidak bersalah dalam semua ini, tetapi kamu dan ayahmu. Kamu membuat pilihanmu ketika kamu melindungi anjing-anjing itu. Saat Robert menimbang pilihan-pilihannya yang mustahil, sebuah truk pickup perak tiba-tiba meraung ke pandangan dari sisi properti, berhenti dengan berdecit di antara Robert dan Sheriff. Clay Sbarro melompat keluar, senjata ditarik. Agen federal, dia berteriak, membidik Donovan. Jatuhkan senjatamu. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Kemudian Donovan mengayunkan senapan ke arah Clay dan dua tembakan terdengar bersamaan. Donovan jatuh mencengkeram bahunya, sementara Clay jatuh berlutut, darah bermekaran di pahanya. Masuk ke truk. Clay berteriak kepada Robert. Sekarang, Robert tidak ragu-ragu. Dia membuka pintu penumpang, menempatkan Emily di dalam dan memanjat di belakangnya. Clay menyeret dirinya ke kursi pengemudi, meringis kesakitan. Ayahku, Robert memulai. Ayahmu bisa menangani dirinya sendiri. Clay memotongnya, menghidupkan mesin. Kita perlu mendapatkan bukti itu dan putrimu ke tempat yang aman. Truk itu melaju kencang di jalan masuk, melewati kekacauan yang masih berlangsung di halaman depan. Robert melihat sekilas ayahnya berdiri di tengah anjing-anjing itu menghadapi agen Mercer, yang senjatanya tampaknya macet. Anjing-anjing itu telah membentuk lingkaran pelindung, masing-masing menghadap keluar, menutupi semua sudut pendekatan. Mata komandan bertemu dengan mata Robert saat truk itu lewat. Dan pada saat singkat itu Robert mengerti apa yang dimaksud ayahnya. Ini bukan hanya hewan. Mereka adalah tentara yang melindungi misi mereka sampai akhir. Saat truk mencapai jalan kabupaten, ledakan dahsyat mengguncang rumah pertanian itu. Api meletus dari salah satu jendela, dapur tempat kompor gas kuno berdiri. Ayah! Robert berteriak, meraih gagang pintu. Clay meraih lengannya dengan kekuatan yang mengejutkan. Tidak, itu pengalihan. Ayahmu sendiri yang mengatakannya. Lihat melalui jendela belakang. Robert melihat Frank muncul dari asap, komandan di sisinya, anjing-anjing lain mengapit mereka saat mereka berlari menuju ladang jagung. Agen Mercer dan wakil yang tersisa, yang sesaat terganggu oleh ledakan itu, menembak dengan liar setelah mereka.
Dia akan menemui kita di titik pertemuan, Claes meyakinkannya, menekan pedal gas. Jika kita bisa sampai di sana. Emily memeluk ranselnya ke dadanya. Matanya lebar tetapi kering. Anjing-anjing itu akan melindungi Pop-Pop, katanya dengan kepastian mutlak. Terutama Ghost, dia berjanji padaku. Robert menatap putrinya, lalu pada Claes, yang rencananya sekarang terlihat di dalam jaketnya yang terbuka. FBI, bukan dia. Siapa kau sebenarnya, Robert? Dia menuntut. Claes meringis saat dia menavigasi jalan pedesaan yang berliku dengan kecepatan berbahaya. Namanya Agen Daniel Clark, FBI. Saya telah melacak korupsi dalam operasi Tennessee selama berbulan-bulan. Anjing-anjing yang ditemukan ayahmu, mereka adalah satu-satunya saksi yang kita miliki terhadap konspirasi yang mengarah sampai ke Washington. Dan ayahku tahu ini? Tidak pada awalnya, tetapi dia cukup tahu untuk tahu bahwa anjing-anjing itu perlu dilindungi. Clark memeriksa kaca spion. Dan sekarang kita semua perlu dilindungi. Drive USB itu berisi cukup bukti untuk menjatuhkan beberapa orang yang sangat berkuasa. Di belakang mereka, 2 SUV hitam muncul di jalan, semakin cepat. Ayah, kata Emily dengan tenang. Komandan mengatakan kita perlu belok kiri di batu besar. Robert menatap putrinya dengan bingung. Apa? Komandan bahkan tidak ada di sini. Emily menunjuk ke depan ke tempat jalan kabupaten bercabang dekat sebuah batu besar. Kiri, ayah. Anjing-anjing itu punya rencana. Clark menatap Robert dengan ragu. Robert ragu-ragu lalu mengangguk. Kiri di batu. Percayalah padaku. Saat truk itu membelok ke kiri ke jalan tanah yang sempit, kendaraan yang mengejar mengikuti langsung ke jalur Ranger dan Scout, yang keluar dari semak-semak dalam serangan terkoordinasi terhadap ban SUV terdepan. Kendaraan itu membelok dengan keras, menabrak SUV kedua dan mengirim keduanya ke selokan. Ya Tuhan, Clark menghela napas. Bagaimana dia tahu? Robert memandang putrinya dengan mata baru. Saya pikir, katanya perlahan, kita semua meremehkan kemampuan anjing-anjing ini. Truk itu melaju kencang melalui sisi Kentucky, membawa kargo berharganya, seorang gadis kecil, seorang agen FBI yang terluka, seorang ayah yang berduka, dan sebuah drive USB kecil yang mungkin saja mengubah segalanya. Kabin berburu yang ditinggalkan itu berdiri jauh di dalam hutan Kentucky. Balok-baloknya yang lapuk hampir tidak terlihat di antara dedaunan musim gugur. Agen Clark, atau Claes Barrow seperti yang diketahui Frank, memandu truk itu di sepanjang jalan yang ditumbuhi rumput liar yang nyaris tidak layak disebut jalan. Kendaraan itu terhuyung-huyung dan terpental di atas akar dan bebatuan yang terbuka. Setiap sentakan membuatnya meringis saat darah terus merembes melalui perban darurat di pahanya. Hampir sampai, dia meyakinkan Robert, yang duduk tegang di kursi penumpang, satu lengan melindungi Emily. Gadis kecil itu telah tertidur kelelahan di sisi ayahnya, ranselnya masih dipegang erat-erat di dadanya. Ayahku tahu untuk datang ke sini, tanya Robert, suaranya pelan untuk menghindari membangunkan Emily. Clark mengangguk muram. Lokasi rencana B. Kami menetapkannya kemarin ketika segalanya mulai terlihat mencurigakan. Ayahmu adalah operator sekolah lama, Peterson. Dia tidak menyerahkan apapun pada kesempatan. Kabin itu muncul di depan. Sebuah struktur kecil dengan jendela yang ditutupi papan dan beranda yang melorot. Clark mematikan mesin dan duduk mendengarkan sejenak, memindai hutan sekitarnya. Kita harus aman di sini selama beberapa jam, katanya, meskipun nadanya tidak meyakinkan. Tapi kita harus bergerak cepat. Orang-orang itu akan berkumpul kembali dan mereka tahu hutan ini sebaik kita. Robert dengan lembut mengguncang Emily untuk bangun. Hei, sayang, kita akan tinggal di sini sebentar, oke? Emily berkedip mengantuk. Kemudian matanya membesar saat ingatan kembali. Di mana Pop? Pop dan anjing-anjing? Mereka akan datang, Clark meyakinkannya, meskipun garis-garis khawatir di sekitar matanya semakin dalam. Mereka mengambil rute yang berbeda untuk menjatuhkan orang-orang jahat. Di dalam, kabin itu sederhana tetapi berfungsi. Sebuah meja kayu dengan kursi yang tidak cocok, perapian batu, dan 2 ranjang sempit yang didorong ke dinding yang berlawanan. Clark segera pergi ke papan lantai yang lepas di dekat perapian, mengambil kotak logam berisi kotak P3K, amunisi, dan telepon satelit. Biarkan aku melihat kaki itu. Robert berkata sambil membantu Clark duduk di kursi. Agen-agen FBI itu. Celana Clark basah oleh darah, luka tembaknya masih terus mengeluarkan darah. Tembus.
Clark meringis saat Robert memotong kain di sekitar lukanya. Tembakan keberuntungan. Beruntung kalau tidak kena sama sekali, balas Robert sambil membersihkan luka dengan peralatan dari kotak P3K. Ini butuh dijahit nanti. Pertama, kita amankan dulu area sekitar. Robert selesai membalut kaki Clark, lalu beralih ke jendela, memeriksa celah-celah di papan yang mungkin memungkinkan seseorang melihat ke dalam. Emily duduk diam di meja, membuka ranselnya dan mengeluarkan buku catatan serta krayonnya. "Ayah," katanya tiba-tiba, suaranya tenang yang aneh. "Ranger terluka parah." Robert membeku, menatap putrinya, Emily. "Bagaimana mungkin kamu tahu itu?" Dia mendongak, wajahnya yang masih muda tampak serius. "Ghost yang memberitahu." Di dalam kepalaku. Clark dan Robert saling bertukar pandang khawatir. Trauma hari itu jelas memengaruhinya. "Tidak apa-apa, sayang," Robert menenangkan. "Kamu hanya khawatir tentang mereka, tapi ayah yakin mereka." Sebuah siulan pelan dari luar memotongnya. 3 nada pendek, diikuti 1 nada panjang. Clark segera meraih senjatanya. "Itu ayahmu," katanya, kelegaan terlihat jelas dalam suaranya. "Syukurlah." Robert bergegas ke pintu, membukanya sedikit saja untuk membiarkan Frank masuk. Pakaian pria yang lebih tua itu robek dan kotor, wajahnya berlumuran jelaga dari api, tetapi dia luar biasa tidak terluka. "Di mana anjing-anjing itu?" Clark menuntut. Ekspresi Frank menjadi gelap. Commander dan Shadow berjaga di luar. Scott kembali untuk mencoba mengalihkan perhatian mereka dari jejak kita. Dia berhenti, rahangnya mengencang. Ranger terkena peluru saat melindungi jalur pelarian kita. Ghost tetap bersamanya. Emily mendongak, air mata membanjiri matanya. "Sudah kubilang Ranger terluka, ayah." Frank mendekati cucunya dan berlutut, meskipun sendi-sendinya yang sudah tua memprotes. "Bagaimana kamu tahu itu, sayang?" "Ghost yang memberitahu," ulangnya. "Dia terkadang menunjukkan gambar padaku." Alih-alih mengabaikannya, Frank mengangguk serius. "Aku percaya padamu. Anjing-anjing ini, mereka istimewa. Mereka membentuk hubungan denganmu yang tidak sepenuhnya kupahami." Robert mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi. "Ayah, itu tidak mungkin. Emily hanya memiliki intuisi tentang hewan, seperti ibu dulu." "Ini lebih dari itu," Frank bersikeras. "Emily menggambar hal-hal yang seharusnya tidak mungkin dia ketahui, detail tentang pawang, tentang operasi di Tennessee. Anjing-anjing ini, terutama Ghost, berkomunikasi dengannya. Entah bagaimana caranya." Clark berdeham. "Sebenarnya, mungkin ada beberapa penjelasan untuk itu. Anjing-anjing ini adalah bagian dari program pelatihan eksperimental bernama Inisiatif Respons Empati. Mereka dipilih secara khusus karena kepekaan mereka yang luar biasa terhadap emosi manusia, kemudian dilatih untuk membentuk ikatan psikologis yang dalam dengan pawang mereka. Beberapa pawang melaporkan hubungan telepati setelah berbulan-bulan bekerja intensif." "Kau bilang anjing-anjing ini bisa membaca pikiran?" Robert bertanya dengan tidak percaya. "Tidak persis seperti itu." Clark meringis saat menggerakkan kakinya yang terluka. "Tetapi mereka dapat membentuk hubungan emosional yang mendalam, terutama dengan orang-orang yang reseptif terhadapnya. Anak-anak seringkali lebih terbuka terhadap hubungan semacam ini." Frank mengangguk. "Emily memiliki bakat itu, seperti ibumu dulu." Keheningan yang berat menyelimuti kabin. Robert telah begitu lama melarikan diri dari kesedihannya sehingga dia hampir lupa betapa dalamnya Laura terhubung dengan hewan, bagaimana dia selalu tampak tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan. Emily telah mewarisi intuisi yang sama dan dia terlalu sibuk untuk menyadarinya. Keheningan itu dipecah oleh gonggongan rendah dan mendesak dari luar, sinyal peringatan Commander. Frank bergerak ke jendela, mengintip melalui celah di papan. "Kendaraan mendekat," lapornya. SUV hitam bergerak lambat. Mereka sedang mencari. Clark berusaha berdiri tetapi jatuh kembali ke kursi. Wajahnya pucat karena kehilangan darah. "Kita harus pindah sekarang." Frank menggelengkan kepalanya. "Kau tidak dalam kondisi yang baik dan hari semakin gelap. Kita lari. Kita hanya seperti bebek duduk di sini, menunggu untuk ditemukan." Robert menuntut, "Tidak." Frank menjawab,
Suaranya menggunakan nada memerintah yang diingat Robert dari masa kecilnya. Kita bersiap. Kabin ini memiliki ruang bawah tanah. Emily dan flash drive USB pergi ke sana. Kau tetap bersamanya, Clark, dan aku akan menangani apapun yang datang. Tidak mungkin, Robert memprotes. Aku tidak akan bersembunyi sementara kau mempertaruhkan dirimu. Ini tidak bisa dinegosiasikan, nak. Emily butuh perlindungan dan kau satu-satunya yang dia percaya sepenuhnya. Ekspresi Frank sedikit melembut. Kau sudah cukup lama melarikan diri, Robert. Saatnya untuk berdiri teguh dengan melindungi putrimu. Sebelum Robert bisa membantah lebih lanjut, gonggongan lain dari Commander, kali ini lebih mendesak. Frank meraih senapan dari belakang pintu. Mereka datang dari jalan setapak. Bawa Emily ke ruang bawah tanah sekarang. Robert ragu hanya sesaat sebelum mengangkat Emily ke dalam pelukannya. Di mana pintu masuknya? Frank menarik karpet usang ke samping, memperlihatkan pintu jebakan. Di bawah sana. Tetap diam, apapun yang kau dengar. Jangan keluar sampai salah satu dari kami menyebutkan frasa rahasia. Apa frasa rahasianya? Robert bertanya sambil menurunkan Emily ke ruang gelap di bawah. Mawar Laura sedang mekar, jawab Frank lembut. Bunga favorit ibumu. Emily menatap kakeknya, air mata mengalir di wajahnya yang kecil. Kakek, Ghost bilang Ranger sudah tidak bernapas lagi. Wajah Frank yang keriput hancur sesaat sebelum dia mendapatkan kembali kendali. Aku tahu, sayang. Ranger adalah pahlawan. Dia mengecup keningnya dengan lembut. Sekarang berani seperti dia. Saat Robert turun ke ruang bawah tanah bersama Emily, hal terakhir yang dilihatnya adalah ayahnya dan agen Clark memposisikan diri di kedua sisi satu-satunya pintu kabin. Senjata siap, wajah mereka dipenuhi tekad yang suram. Saat suara kendaraan yang mendekat semakin keras, pintu jebakan tertutup, menjerumuskan ayah dan anak perempuan ke dalam kegelapan. Suara-suara persiapan pertempuran teredam di atas mereka. Ruang bawah tanah berbau tanah lembab dan kentang yang terlupakan. Kegelapannya hampir mutlak, kecuali secercah cahaya tipis yang merembes melalui tepi pintu jebakan. Robert memeluk Emily erat-erat, punggungnya bersandar pada dinding tanah yang dingin, berusaha keras untuk mendengar suara-suara teredam dari atas. Tubuh kecil putrinya bergetar di dadanya, tetapi dia tetap diam yang aneh, seolah mengerti bahwa hidup mereka bergantung pada keheningan mutlak. Semuanya akan baik-baik saja, sayang, bisik Robert, bibirnya menyentuh rambutnya. Kakek dan agen Clark tahu apa yang mereka lakukan. Emily mengangguk tetapi tidak berbicara. Sebagai gantinya, dia membuka ranselnya. Suara gemerisi kertas terdengar sangat keras di ruang terbatas itu. Robert tidak bisa melihat apa yang dia lakukan, tetapi dia merasakan dia bergerak saat dia mengeluarkan sesuatu dari tas. Ghost datang, bisiknya tiba-tiba. Bersama Shadow. Sebelum Robert bisa menjawab, suara langkah kaki samar mendekati kabin, diikuti oleh derit langkah teras. Sesaat kemudian, ketukan tajam bergema melalui papan lantai di atas. Layanan Marga Satwa Kentucky, sebuah suara yang tidak dikenal memanggil. Hanya memeriksa izin berburu di daerah ini. Kebohongan yang transparan menggantung di udara. Tidak ada petugas Marga Satwa yang akan berpatroli sedalam ini di hutan setelah gelap. Suara kasar Frank menjawab cukup keras untuk didengar melalui lantai. Tidak ada perburuan di sini. Ini properti pribadi. Kami mendapat laporan tentang aktivitas ilegal di daerah ini. Perlu melihat-lihat. Punya surat perintah? Frank menantang. Tidak perlu jika kami memiliki alasan yang cukup. Sebuah jeda. Buka atau kami akan mendobrak masuk. Tangan Robert secara naluriah bergerak ke tempat pistolnya seharusnya berada, lupa bahwa dia tidak bersenjata. Ayahnya memiliki senapan dan Clark memiliki senjata dinasnya. Di bawah sini, Robert tidak memiliki apapun kecuali tubuhnya untuk melindungi Emily jika mereka ditemukan. Suara kayu pecah memotong keheningan saat pintu kabin didobrak paksa. Kemudian kekacauan meletus. Di atas teriakan, ada suara guntur ledakan senapan, dan suara tembakan pistol yang lebih tajam. Sebuah tubuh berat menabrak lantai tepat di atas mereka, mengirimkan debu yang berjatuhan dari antara bilah kayu. Emily menyembunyikan wajahnya di dada Robert, tangan kecilnya menutupi telinganya. Tembakan berlanjut selama apa yang tampak seperti keabadian, tetapi kemungkinan hanya beberapa detik, diikuti oleh keheningan yang aneh, hanya dipecah oleh napas terengah-engah dan gesekan perabotan yang dipindahkan.
Bersihkan sisa kabin, perintah sebuah suara yang tidak dikenal Robert. Mereka pasti ada di sini di suatu tempat. Langkah kaki bergerak metodis di lantai di atas, disertai dengan suara perabotan yang terbalik dan lemari yang dibuka. Robert menahan napas saat langkah kaki mendekati area pintu jebakan, lalu berhenti. Apa yang ada di bawah karpet ini? Seseorang bertanya. Jantung Robert berdebar kencang di dadanya. Dia memeluk Emily lebih erat, pikirannya mencari pilihan yang tidak ada. Ruang bawah tanah tidak memiliki jalan keluar lain. Tepat ketika langkah kaki berhenti tepat di atas pintu jebakan, keributan meletus di luar kabin, gonggongan buas diikuti oleh teriakan alarm dan kesakitan. Langkah kaki di atas bergegas menjauh menuju ancaman baru. Anjing-anjing itu. Hati-hati dengan anjing-anjing itu. Lebih banyak tembakan, lebih banyak teriakan. Melalui itu semua, Robert bisa mendengar suara gonggongan Commander yang dalam dan geraman Shadow. Anjing-anjing itu menciptakan pengalihan perhatian. Emily menarik lengan baju Robert. Ghost ada di jendela, bisiknya. Dia ingin kita keluar. Emily, tidak mungkin Ghost bisa memberitahumu itu. Robert memulai tetapi terdiam saat suara goresan lembut datang dari jendela kecil di permukaan tanah di ujung ruang bawah tanah. Jendela yang begitu kotor dan ditumbuhi Robert bahkan tidak menyadarinya dalam kegelapan. Bergerak dengan hati-hati, Robert merangkak dengan Emily menuju suara itu. Melalui kaca yang tertutup kotoran, dia hampir tidak bisa melihat bentuk abu-abu putih hantu yang bergerak di sisi lain. Itu dia, bisik Emily bersemangat. Itu Ghost. Jendela itu kecil, terlalu kecil untuk orang dewasa untuk masuk, tetapi mungkin cukup besar untuk anak seukuran Emily. Robert memeriksa bingkai, menemukan bingkai itu sebagian membusuk dan lepas di tanah. Mundur, bisiknya, lalu menahan diri dan mendorong bingkai kayu dengan sekuat tenaga. Dengan erangan protes, seluruh rakitan jendela terlepas dari tanah di sekitarnya, menciptakan lubang kira-kira 2 kaki persegi. Udara malam yang dingin masuk bersama dengan wajah Ghost, mata cerdasnya mencerminkan sedikit cahaya bulan yang menyaring melalui pepohonan. Anjing itu merengek pelan, lalu mundur dari lubang itu, dengan jelas menunjukkan mereka harus mengikuti. Aku tidak bisa masuk ke sana, Robert menyadari dengan suara keras. Tapi kau bisa, sayang. Emily mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ghost akan melindungiku. Dengarkan aku. Robert mencengkeram bahunya, suaranya mendesak tetapi mantap. Aku ingin kau pergi dengan Ghost. Dia akan menjagamu sementara. Aku membantu kakek dan agen Clark. Bawa ini. Dia menekan flash drive USB ke telapak tangannya yang kecil. Dan jangan berikan kepada siapapun kecuali aku, kakek, atau agen Clark. Mengerti? Emily mengangguk lagi, memegangi perangkat kecil itu. Bagaimana dengan orang-orang jahat? Ghost akan menyembunyikanmu dari mereka. Percayalah padanya. Robert menelan ludah, membenci dirinya sendiri karena mengirim putrinya yang berusia 6 tahun sendirian, bahkan dengan anjing untuk perlindungan. Tetapi menjaganya di ruang bawah tanah tidak lagi aman. Aku akan menemukanmu secepat mungkin. Dengan satu pelukan terakhir yang sengit, Robert membantu Emily melewati lubang sempit. Ghost sedang menunggu di sisi lain, menekan tubuhnya secara protektif ke anak itu segera setelah kakinya menyentuh tanah. Anjing itu menatap langsung ke Robert dan pada saat itu sebuah pemahaman tanpa kata terjadi antara manusia dan hewan. Lindungi dia dengan nyawamu, mata Robert memohon. Aku akan. Tatapan mantap Ghost tampaknya menjawab. Kemudian mereka pergi. Bentuk abu-abu putih dan gadis kecil itu menghilang ke dalam kegelapan hutan di sekitarnya. Robert berbalik ke arah pintu jebakan, mendengarkan saat kekacauan berlanjut di atas. Dia membutuhkan senjata, apapun untuk membantu, bahkan peluang. Ruang bawah tanah hanya berisi rak yang membusuk dan botol selai kuno. Tetapi di sudut Robert menemukan sekop berkarat. Itu tidak banyak, tetapi itu harus dilakukan. Dia memposisikan dirinya di bawah pintu jebakan, sekop terangkat, menunggu saatnya. Itu datang lebih cepat dari yang diharapkan. Karpet di atas dirobek dan cahaya tiba-tiba membanjiri ruang bawah tanah. Saat pintu jebakan terlempar terbuka, seberkas cahaya senter menyapu ruang itu, untuk sementara membutakan Robert. Ada seseorang di bawah sini, sebuah suara memanggil saat sesosok tubuh mulai menuruni tangga yang kasar. Robert mengayunkan sekop dengan sekuat tenaga. Bila logam itu terhubung dengan suara retakan yang memuaskan dan penyusup itu jatuh sisa perjalanannya, mendarat dalam tumpukan tanpa emosi di kaki Robert.
Robert dengan cepat membebaskan pria tak sadarkan diri itu dari pistol dan magasin tambahan. Sekarang bersenjata, dia menaiki tangga dan muncul ke tempat kejadian kehancuran. Interior kabin berantakan, perabotan terbalik dan dipenuhi lubang peluru. Agen Clark tergeletak lemas di dinding yang jauh, darah menodai bajunya dari luka baru di bahunya. Frank tidak terlihat dimanapun. Robert bergegas ke sisi agen FBI itu. "Di mana ayahku?" Clark batuk, darah menodai bibirnya. "Mereka membawanya." Mercer mengenalinya dari suatu tempat. "Katanya ayahmu tahu terlalu banyak." Napasnya terengah-engah, kulitnya pucat. Katanya dia akan membuatnya bicara tentang bukti. "Berapa banyak orang?" 5, mungkin 6. Clark meringis kesakitan, ditambah Mercer. "Ayahmu melukai 2 orang sebelum mereka mengalahkannya." Commander dan Shadow menciptakan kebingungan yang cukup bagiku untuk bersembunyi di belakang tumpukan kayu. Mereka pikir aku sudah mati. Ketika Robert memeriksa luka-luka Clark, luka bahu berdarah terus-menerus dan luka kaki sebelumnya telah terbuka kembali. Tanpa perawatan medis yang tepat segera, agen itu tidak akan selamat malam itu. "Emily?" Clark bertanya dengan lemah. "Aman." Ghost membawanya keluar melalui ruang bawah tanah. Dia memiliki flash drive USB. Clark mengangguk lega, untuk sesaat mengesampingkan rasa sakitnya. "Pintar. Anjing itu, hewan yang luar biasa. Putrimu, koneksi khusus dengannya." Di luar, suara mesin yang menyala memotong malam. Robert bergerak ke jendela yang hancur, menyaksikan 2 SUV hitam menjauh dari kabin. Lampu depan membelah kegelapan saat mereka menuju kembali ke jalan utama. Ayahnya ada di salah satu kendaraan itu. "Mereka membawanya ke pondok berburu tua," kata Clark, suaranya semakin lemah. "Itu basis operasi lokal mereka, sekitar 5 mil di utara dari sini." "Bagaimana kau tahu itu?" "Sudah menyelidiki mereka selama berbulan-bulan." Clark batuk lagi, lebih banyak darah muncul. "Ayahmu, dia tahu apa yang dia hadapi. Memberitahuku, jika sesuatu terjadi, berikan ini padamu." Dengan jari-jari gemetar, Clark menarik selembar kertas yang dilipat dari sakunya. Robert mengambilnya, mengenali tulisan tangan ayahnya. "Robert, segera, catatan itu dimulai. Jika kau membaca ini, semuanya tidak berjalan sesuai rencana." Flash drive USB berisi bukti korupsi yang mencapai tingkat tertinggi penegakan hukum dan pemerintah, hasil dari operasi yang melibatkan ibumu sebelum kematiannya. Darah Robert menjadi dingin. "Ibuku? Apa hubungannya dengan ini?" Laura Peterson tidak terbunuh dalam kecelakaan acak. Clark mengkonfirmasi setiap kata dengan jelas menyebabkan dia kesakitan. Dia adalah seorang analis FBI yang bekerja di gugus tugas gabungan yang menyelidiki korupsi. Dia menemukan bukti yang menghubungkan Sheriff Donovan dengan organisasi perdagangan narkoba besar dengan perlindungan politik. Kecelakaan yang membunuhnya adalah pembunuhan profesional. Robert duduk dengan berat di kursi yang terbalik, dunianya miring pada porosnya. Selama 18 bulan dia percaya istrinya meninggal karena pengemudi mabuk yang melintasi garis tengah, tragedi tanpa arti, acak. Sekarang dia diberitahu itu adalah pembunuhan, pembungkaman yang disengaja. Operasi di Tennessee, Clark melanjutkan, adalah kelanjutan dari pekerjaannya. Anjing-anjing itu ada di sana untuk menemukan bukti tersembunyi yang dicurigai oleh pawang mereka. Sebaliknya, mereka berjalan ke dalam penyergapan. Anjing-anjing itu melarikan diri dengan bukti. Laura pertama kali mengidentifikasi hubungan keuangan langsung antara kartel, Sheriff Donovan, dan 3 hakim federal yang telah menolak kasus terhadap pedagang besar. Robert memindai sisa catatan ayahnya, yang berisi koordinat dan instruksi untuk kontak FBI yang aman, seseorang di luar rantai komando normal yang dapat dipercaya. "Mengapa anjing-anjing itu datang ke peternakan kita?" Robert bertanya, berjuang untuk memproses banjir wahyu itu. "Ayahmu ada di sistem, sebagai mantan pawang K9, jelas Clark. Tetapi lebih dari itu, ibumu telah memprogram lokasi peternakan sebagai rumah aman jika terjadi keadaan darurat. Anjing-anjing itu mengikuti rencana kontingensi Laura." Tangan Robert menegang di sekitar catatan itu. Ibunya, ayahnya, putrinya, semua terhubung ke konspirasi yang tidak dia ketahui apa-apa sementara dia mengemudikan truk di seluruh negeri melarikan diri dari kesedihannya. "Aku perlu menemukan Emily," katanya, berdiri tiba-tiba. "Lalu aku akan mengejar ayahku." Clark meraih pergelangan tangannya dengan kekuatan yang mengejutkan.
Kau tidak bisa menghadapi tim mercer sendirian. Mereka mantan pasukan khusus yang bekerja untuk kartel. Lihat saja, jawab Robert sambil memeriksa magasin pistol. Ayahku adalah semua yang tersisa bagiku. Aku tidak akan kehilangan dia juga. Seolah dipanggil oleh kata-katanya, rengekan lembut datang dari saat matahari musim dingin menembus awan, menyinari upacara dengan cahaya keemasan. Frank Peterson mengamati keluarganya, baik manusia maupun anjing, berdiri bersama, terluka namun tidak terpatahkan. Setelah berbulan-bulan dalam kegelapan, rasanya akhirnya seperti pulang ke rumah. Teman-teman, terkadang hidup melemparkan badai kepada kita yang tampaknya mustahil untuk dihadapi. Kita kehilangan orang-orang terkasih, kita menghadapi pengkhianatan, dan kita menemukan diri kita terisolasi dalam kesedihan kita, sama seperti Robert. Tetapi kisah keluarga Peterson mengingatkan kita bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk berhenti berlari dan mempertahankan posisi kita. Frank, pada usia 72 tahun, menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan dan keterampilan yang kita peroleh di masa muda tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Mereka hanya menunggu saat ketika mereka paling dibutuhkan. Ketika anjing-anjing gembala Jerman itu menemukan jalan mereka ke pertanian. Kentucky itu, mereka tidak hanya mencari perlindungan. Mereka mencari orang-orang yang memahami pengorbanan dan kesetiaan, orang-orang seperti kita. Hubungan antara Emily kecil dan Ghost berbicara tentang sesuatu yang kita semua tahu di dalam hati kita, bahwa terkadang ikatan terdalam melampaui kata-kata, bahwa penyembuhan seringkali datang dari tempat yang tidak terduga, dan bahwa keluarga tidak selalu tentang hubungan darah. Itu adalah orang-orang, dan, ya, terkadang hewan, yang berdiri di samping kita ketika dunia menjadi gelap. Jadi malam ini, ketika Anda melihat bekas luka Anda sendiri, ingatlah keluarga Peterson. Ingatlah bahwa luka-luka kita, yang terlihat dan tidak terlihat, yang membuat kita secara unik mampu mengenali rasa sakit pada orang lain. Dan dalam pengakuan itulah terletak kekuatan terbesar kita, kemampuan kita untuk melindungi, menyembuhkan, dan, pada akhirnya, untuk pulang ke rumah.